alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantogo saya sampai ngeluh, Gus. Saya ini gimana kok? Ya dia sudah seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah, punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat, meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri. Tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil, ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi bekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja. Ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Salim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun sekolah sekelas sama saya. Gobloknya, soalnya gobloknya disepakati sudah. Iya, goblok mujma'alah kira-kira. Singkat cerita dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu mesti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu nggak ada HP, sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan, tapi saya ini muslim pernah mondok, kalau nggak bikin Jumat itu nggak enak, bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak, kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan enggak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indah Allah ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang kecelok pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah, kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter, kayaknya kalau memberi enggak lah Gusti, reputasinya mendapat.
Nah artinya gini, kita jangan mengukur, makanya Rasulullah itu punya sisi unik. Ini mungkin pelajaran bagi kita semua. Orang-orang Ansor kita tahu semua berposisi memberi Rasulullah. Semuanya orang Ansor. Ngasih rumah, ngasih tanah, bahkan bukan sekedar ngasih Rasulullah, ngasih sahabat-sahabat yang dibawa Rasulullah, yaitu orang Muhajirin. Ketika Nabi mengalami sekian kemenangan, futuhat, Nabi bagi-bagi harta itu orang Ansor gak dikasih, sama sekali gak dikasih. Sehingga terprovokasi sebagian, dan tentu sebagian yang muda-muda, masyhur itu, yang terprovokasi yang muda-muda. Ini pelajaran bagi kita. Wah, ini Rasulullah Muhammad mulai tidak fair, yang dikasih orang-orang kafir Quraisy yang barusan masuk Islam. Paling Nabi karena izinnya tonggo, sawak dewi kan kenalan anyar, jadi dimenangkan sing tonggo, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang sekarang baru masuk Islam. Singkat cerita akhirnya Nabi dengar gosip itu, dengar bahwa Nabi dikomentari mulai tidak adil karena memprioritaskan orang-orang Quraisy yang notabene adalah keluarga Nabi, tetangga Nabi, kampung halaman Nabi. Akhirnya Nabi bilang, coba semua orang Ansar kumpulkan di satu kubah, satu khimah besar di Jirona pas itu. Dikumpulkan, terus orang Ansar ditanya, dengar-dengar makolatun balagona angkum, ada satu makalah dari kamu, apa betul itu kamu yang mengatakan? Terus ketua orang Ansar ada yang namanya Sa'd bin Ubadah berdiri. Ya Rasulullah, amazu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar kita ada yang komentar. Tapi yang muda-muda ini memang ngomong seperti itu. Bahwa jenengan sekarang mulai lebih tertarik ngurusi orang-orang Quraisy daripada kita. Terus itu di Jirona. Jirona itu ya kira-kira berapa kilo ya, 40 kilo atau 30 kilo dari Mekah. Zaman itu Nabi posisi di Jirona. Jawabannya Nabi itu unik. Oh iya, kata Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Saya ini Rasulullah, nanti kamu pulang bersama saya. Tapi orang-orang ini, orang-orang Bedui ini, setelah saya kasih kambing, saya kasih unta, mereka pulang. Ama tardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Kamu ini nanti mendapat saya ini nanti ikut pulang kamu ke Madinah. Berarti kamu mendapat saya, afdalul khalqi, orang terbaik di dunia. Mendapat sayyidun nabiyyin wa. Tapi orang-orang yang setelah saya kasih uang itu pulang. Artinya gini, kamu berorientasi mendapat saya apa mendapat uang? Nangis semua orang Ansor, enggak Gusti, ya sudah mendapat jenengan saja duit gak nolak. Ternyata Nabi itu mentertawakan sama nyun sewu Arabul Arab, orang-orang Bedui Arab. Ya Rasulullah, ini baru Islam, tolong diservis dong, namanya mu'alaf. Saya baru Islam, tolong diservis toh. Ya Rasulullah, ya sudah kamu ngambil unta ini diambil pulang. Yang satu minta kambing diambil pulang. Terus kata Nabi, kowe seneng duwe kelakuan ngono, ketemu Nabi ra tertarik ngaji. Bartuk duit mulai bartuk duit. Sementara kamu mendapat saya. Intinya Rasulullah ingin mengajarkan ke orang-orang Ansor, kamu dulu tuh heroik. Posisinya memberi untuk Islam, maka heroik kamu tidak akan saya batalkan. Dari mental memberi kemudian ingin mental mendapat. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau dalam tradisi sahabat, misalnya saya sering ditolong orang gitu, kok setelah saya jadi kiai besar atau jadi wapres kira-kira gitu kayak Pak Maruf Amin, itu malah sebaiknya tidak usah balas yang berjasa kalau ini calon wali, karena nggak boleh kebaikan itu dibatalkan dengan mendapat. Ini cara teori politik masalah ini. Tapi kalau teori wali keharusan, masa ngamal kok dibatalkan? Bahkan ini ngaji, kalau ngaji itu ya daftarnya jadi wali, jangan jadi politikus kan gitu. Jadi ibarat kita coba sekarang banyak kampung itu geger kan gara-gara itu. Wakifnya masjid itu ikhlas tanah untuk masjid. Lu anak cucunya kok terus ambisi jadi imam, jadi pengurus takmir, padahal tidak layak. Mereka mungkin tidak alim, tidak soleh. Ini kan terus gak fair. Wakifnya ikhlas, siapa aja ngelola boleh asal kompeten, anak cucunya tidak. Nabi itu nggak mau. Jika Mesir orang Ansor itu ketika Nabi menawarkan, kita sekarang sudah futuhat, apa harta yang kamu kasihkan Muhajirin tak kembalikan, sekarang negara mampu. Tidak ya Rasulullah, kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kasihkan lillahi ta'ala. Orang Muhajirin juga sama, ketika di Jirona di Mekah, ini Mekah sudah kita taklukkan, tanah-tanah yang sekarang dikuasai orang kafir, yang dulu kamu tinggalkan lillah, sekarang bisa kamu ambil lagi karena sekarang Mekah sudah dikuasai Islam. Kata orang Muhajirin apa? Kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kita kasihkan lillah. Jadi kamarnya malu.
Yang kita lama sekali bermental memberi, kemudian kita sekarang ingin bermental mendapat. Artinya gini, kalau jenengan ngukur kegagalan itu orang-orang bodoh itu barokahnya luar biasa. Coba kalau semua orang pinter misalnya, kayak saya, kayak Pak Rektor misalnya, itu bingung masyarakat. Barokahnya orang bodoh di tengah-tengah pasar ada konsultan, barokahnya dokter-dokter yang bijinya tidak pati bagus, akhirnya di pedalaman ada dokter. Gara-gara prestasi pas-pasan di pedalaman. Coba kalau prestasinya kelas A semua, mungkin sudah hidup di Jerman semua. Indonesia bisa kurang stok penyuluh. Jadi pertanyaan jenengan tadi, ya tadi kalau saya disuruh jawab dengan ilmu hakikat, Allah merencanakan ini sudah luar biasa. Harus digawe pinter, setengah goblok. Ini semuanya kalau ilallah wa fillah itu semuanya barokah. Karena tadi nggak bisa bayangkan. Andai kan tidak ada santri sing rapati pinter, itu di pedalaman Kalimantan itu tidak ada yang jadi dai. Oh kalau pinter nggak mau, pasti nggak mau. Barokahnya goblok kan. Sampai saya ini tahadus bin nikmat. Sampai mereka bilang gini, sekarang kan ada telepon, sering telepon saya, Gus, jenengan jangan mati dulu. Karena kalau jenengan mati kita jadi kiai juga selesai. Karena mereka itu nggak pinter tapi jadi kiai di Papua, di pedalaman mana-mana. Itu kalau ditanya halal haram sudah tidak bisa. Mau ngerti nak sholat madem mulon itu aja. Jadi setiap ada pertanyaan hukum mesti telepon saya. Kadang tamunya nunggu, Gus jawab saiki mati nak rabu jawab. Karena tamunya nunggu. Ya karena tadi dulu di pondok gak pinter, misalnya tahu hanya gini dok, perempuan kalau datang bulan gak boleh sholat. Dia gak tahu detail-detailnya, misalnya ada perempuan yang mustahadah, berhari-hari selalu keluar darah berbulan-bulan. Nah ngajinya belum sampai sana, kalau kita kan sampai sana. Oh gini, kalau adatnya perempuan tadi hanya 6 hari haid, maka yang 7 berikutnya namanya mustahadah, sudah mulai sholat, mulai puasa normal, karena ini penyakit, bukan kategori haid. Nah dulu ngajinya tidak sampai situ. Jika kalau ada yang tanya ditunggu, Gus ini ada perempuan keluar darah terus kita harus gimana ini? Sholat enggak? Oh, ilmunya enggak cukup dia untuk jawab. Untuk jawab seperti itu, karena tapi tadi ya saya ulang lagi ya, jadi jangan pernah mengabaikan orang-orang bodoh. Orang bodoh itu ya barokah, tapi nggak perlu ada gerakan jadi bodoh ya, tidak perlu. Digerakkan bodoh itu pasti mayoritasnya, alhamdulillah sekali. Akhirnya berkah itu ada di mana-mana. Loh ini betul. Pokoknya kita ngaji itu apa yang masyhur itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan Allah pasti ada guna. Ya ini memang ilmu agak aneh bagi kalangan akademisi, tapi kan sampean mengundang saya untuk ngomong ilmunya kiai. Kalau saya jawab pakai standar intelektual kan saya namanya basa-basi. Itu tidak bagus dalam ilmu Islam. Mudahana itu tidak bagus. Karena ini keahlian saya di ilmu hakikat, ya saya jawab secara ilmu hakikat. Terus itu pernah saya diceritani Pak Bintang Pamungkas itu. Itu cerita. Gus Dur juga pernah cerita, banyak yang sejenis itu cerita. Gus Dur kan orang sukses di Jakarta. Itu matur nuwun sama keluarganya yang adiknya yang jadi biasa-biasa saja. Karena akhirnya ada yang ngrumat ibunya. Keluarga Pak Bintang itu banyak yang doktor, profesor, tapi terima kasih sama adiknya enggak siapa-siapa. Karena barokahnya itu ibunya ngrumat. Coba kalau semuanya dokter, mungkin ingin hidup di kampus. Kiai juga gitu. Kalau ada kiai top, biasanya punya adik yang enggak pati top. Dan kiainya top bisa kemana-mana karena ada adiknya yang enggak top yang ngrumat ibunya, ngrumat anaknya. Jadi sebetulnya Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau kita tidak syukur ya jadi repot. Itu tidak hanya cerita tentang Gus Dur, Bintang Pamungkas, mungkin Pak Jokowi, Pak Soekarno, semuanya sama lah. Pasti di balik orang top-top ini ada orang-orang yang berkorban untuk kebaikan keluarga di internal. Dulu ada sahabat namanya Abdul bin Umi Maktum itu buta. Itu tidak pernah ikut perang karena buta. Tapi setiap Nabi perang itu yang jaga Madinah itu Abdul bin Umi Maktum. Tapi terus jangan bilang orang baru kayak buta ya, tidak usah gitu. Pokoknya saya tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa engkau ya Allah yang kau ciptakan ini tidak ada yang nggak ada guna atas. Ya saya kira demikian.